di atas Allah, ya itu Loh, bagus. Allah di atas Allah maksudnya gimana bang? Wah, ini udah menghina nih. Itu apa? Ini ngikuti narasi abang ini. Enggak, masa Allah Ngikutin di narasi atas abang Allah ini. gimana bang? Coba Yang aku definisikan dapat cuma Allah di atas satu. Allah. Enggak, abang orang Indonesia bukan? Apa bang? Cuma ngikuti narasi abangnya aku. Iya, abang orang Indonesia bukan? Narasi abangnya aku. Contohnya aku bilang. Abang orang Contohnya aku Indonesia bilang. bukan? Abang orang Indonesia bukan? Kenapa aku yang jadi yang salah? Ini, abang. Mana abang ini? Bang, abang orang Indonesia bukan? Iya. Nah, menurut Tapi Kamus jangan Besar dibilang, Bahasa itu tadi Indonesia, ngikutin narasimu ya aku. iya, menurut Kamus Besar Kau Bahasa bilang Indonesia, tadi bang. ada Tuhan. Sabar. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Allah itu, bang, itu nama, bang. Ke sana dulu. Aku tadi kan cuma ngikutin narasimu ya. Ya ini makanya saya Apa kata bilang. aku tadi? Ini saya kasih tahu abangku Ya tunggu dulu, ganteng. jangan ke sana dulu, kita dulu. Loh, kok jangan ke sana? Jangan Saya kesana udah di sini. dulu. Kok jangan ke sana? Saya udah di sini. Allah itu nama, bang. Allah Iya, itu iya, nama. iya. Jadi kalau abang Pokoknya bilang lah, Allah di jangan atas dulu Allah tuh pas nggak ke sana ada. dulu kan, abang itu ngikutin narasimu yang tadi aku itu. Kok Kau iya, bilang berarti abang bisa. ada Tuhan di atas Tuhan. Betul. Itu kan Kalau tadi kan, Tuhan, terserah kalau abang Tuhan bilang, di atas udah Tuhan, bagus. betul. Kalau ada Tuhan di atas, kalau ada Allah di atas Allah ya terserah abang. salah karena Allah itu kan nama. aku ngikutin narasimu ya bang. Enggak, ini itu makanya saya lurusin. Kalau Tuhan di atas Tapi aku Tuhan ngikutin bisa narasimu. karena itu jabatan sama jabatan. Kalau Allah di atas Allah itu nama, aku nggak ada yang di tahu. atas dia. Yang aku tahu bang, aku sendiri di Indonesia. Ya udah ini cuma dikasih satu, tahu abangku Tuhan ganteng. Yesus. La haula wala quwata illa billah, cuma sama Tuhan gua ngadu. Bang semua mau masuk, Bang? Ya, udah bang, ya, sholatnya. Apa aku bilang itu pengaturanmu, rubah pengaturanmu batasan 18 tahun. Suaranya bang. Enggak, Bang Zuma Suaranya lagi ngomong Bang, sama suaranya, enggak. Bang Zuma lagi ngomong sama Rubah ke Oh. 18. lagi ngomong sama si anak Batak. Pala bang, gabung lah kita, gabung aja lah bang. Itu makanya. Gabung aja sama anak Batak. KPK begitu. Tapi aku bang ya nggak mau bahas Al-Quran bang ya. Maaf dulu bang ya. Aku nggak mau dikejar-kejar. Emang abang bisa Ya, Bang baca Al-Quran? Jibril. Emang abang bisa baca Bang Al-Quran? Jibril sama bang. Batasan 18 tahun. Enggak bang, enggak. Oh, enggak. Ya udah bacanya nggak bisa, gimana mau bahasnya, Bang? Lebih baik. Itu tuh. Iya, aku nggak mau bahas lah itu bang. Itu baca di bawah tuh, itu di bawah dikatakan bahwa harus Bang. aktifkan Mungkin si anak Batak bisa dia baca Al-Quran sama si TV. Anak Sama Batak siapa itu? Anak Batak mana bisa baca Al-Quran, Bang? Mana bisa anak Batak baca Al-Quran? Tapi kemarin dia ditangkap gara-gara bahas Al-Quran. Gimana itu bang? Enggak, dia ketangkap karena bahas hadis, abis itu ketawa-tawa menghina. Oh, itulah mungkin dia bisa dia membahas. turun ya. Ya, nggak bisa bacanya mau ngebahas, gimana nggak ditangkap? Bang bisa jangan ngerokok nggak? Ini kita kena ini nih, kena apa namanya? Kena Itu PL. tadi bang, ku tutup dulu kamera aku bang. Tutup dulu kamera aku biar aku pun hobi merokok mak. Oke. Ya udah kita ganti dulu deh. Iya. Bunda dia masih pingin PK. Udah bisa nggak tadi itu? Ini aku coba invite dia lagi ya. Oke. Makasih Dinda. Sama-sama bang. Bentar ya. Nah, anak Batak 57 ya. 57. Udah aku suggested. Tapi dia nggak respon. Itu dia. Coba ya. Coba kita coba yang lain nih.
Masih ini kan bagus kan suaranya? Udah bagus kan? Bagus, bagus. Oke. Yang nonton dia cuma 30 orang. Oh, mau pansos. Ya pastilah itu. Kemarin Sama kemarin aku lihat lagi scroll dia lagi nyuci bang, lagi nyuci baju di kamar mandi. Habis itu ngasih nomor rekening. Minta ini dikasihani sama temannya. Sama seperti RK, RK juga begitu kan? Oh. Begitu ya, nyari duitnya nyari duitnya ngehujat Islam ya. Keren ya. Iya. Kalau menurut aku nggak usah sih bang, nggak usah dihadepin nih sampah-sampah begitu. Gitu ya. Iya, ngapain? Kayak lebih bagus kita dakwahnya nggak usah ngadepin yang nggak begitu bang. Terlalu receh. Iya. Oke deh, aku turun deh bang, izin ya bang ya, biar abang. Boleh Dinda. Izin. Makasih ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita uji dulu ya teman-teman, karena udah terlanjur janji tadi. Mana dia? Oh ini, asik. Udah bisa tuh. Ya. Aduh, ku bilang kan, Kenapa? harus. Tapi sebentar dulu Juma. Kenapa kau tidak pede membahas kitab sucimu? Kenapa Kok setiap kau live itu kenapa hanya Alkitab aja yang kau bahas-bahas? Apa alasanmu Cuma? Sebenarnya nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma Pertama, apa alasanmu? tidak ada orang Kristen yang paham Al-Quran. Yang kedua, ada misi mengkristenkan Indonesia. Matius 28:19, jadikanlah seluruh Indonesia menjadi Kristen. Jadi wajar toh supaya umat Islam itu tidak menjadi Kristen. Mereka harus tahu di Bible itu seperti apa gitu. Lagian tidak akan ditangkap polisi bilang. Kenapa tidak? Kalau memang ada menghujat, kenapa tidak? Itu masalahnya. Masalahnya selama ini nggak ada dari apologet Islam itu yang menghujat khususnya yang ada di API. Yang ada itu ya. Oke. Nah, justru kalau ada yang Islam yang melakukan penghujatan atau penistaan, kami yang turun tangan. Buktinya, gini. Buktinya Sebentar, yang dipenjara di sana, di Medan itu kan atas perintah kita orang API. Begitu bosku. Ya. Terus maskernya kenapa nggak pernah berani buka mulai tahun 2019 kita berdebat. Mulai dari Skype dulu ya, mulai dari. Iya, kenapa bahas yang lain ini? Dengarkan dulu. Kita kan berdebat itu mulai 2019 ya, masih di Skype ya waktu itu ya. Iya. Baru habis dari Skype masuk StreamYard. Sampai ke YouTube, sampai ke apa? Zoom. Kenapa ya? Oh ya, Zoom ya, lama di Zoom itu ada berapa tahun ya sistem Zoom. Iya. Dulu. Iya. Terus kenapa nggak pernah buka masker dari dulu? Memang ciri khas saya pakai masker biasanya. Buka masker bilang lah. Ya, Buka masker boleh. supaya jangan Boleh. kena. boleh jadi. Oke, Terus, gimana kita? Ya, sesuai dengan tema yang tadi, yang kamu maksud tadi tuh. Kan Kitab kamu suci ditanya. aja kita bahas, kitab suci Alkitab. Aku nggak mau gini Cuma, aku nggak mau bahas agama Islam, aku nggak mau bahas Al-Quran karena ya aku udah pernah berdebat dengan kalian itu di geruduk massa tengah malam ya, jam 12 malam dan dilaporkan ke polisi. Udah 2 kali aku masuk penjara gara-gara berdebat dengan orang-orang Islam. Jadi nggak mau lagi aku. Kalau membahas Al-Quran, aku nggak mau lagi. Inilah aku udah 2 bulan bebas dari penjara, nggak pernah kan bahas Al-Quran kan? Ya, karena memang pengetahuan Anda tentang Quran enggak Artinya ada. pernah tahu nggak? Menurutmu pernah nggak aku membahas Al-Quran selama Saya itu? saya tidak tahu. Artinya memang aku nggak mau lagi bro. Gitu. Membahas Al-Quran, membahas agama Islam aku tidak mau lagi. Kalau kau mau berdebat dengan aku, kita bahas Alkitab saja gimana? Boleh. Oke, Silakan. ya. Oke, baik. Oke, sekarang kawan-kawan kita saksikan dulu
kita dengan Jumat ini ya. Aku duluan ya. Boleh, silakan. Oke, baik. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari Kota Medan. Saya Anak Batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini untuk membicarakan tentang kitab suci. Kenapa kita perlu membicarakan kitab suci? Agar iman kita kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pencobaan yang memang selalu kita hadapi di sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku mau berdiskusi dengan si Juma. Kawan-kawan tahulah anak ini kayak mana kan? Dia 24 jam. Inilah yang kita bahas kemarin, tahan siaran sampai 12 jam. Gitu ya, artinya badannya itu fit gitu ya, sehat ya. Karena dia tahan duduk sampai berjam-jam seperti itu. Sekarang kita uji dulu reputasinya. Tetapi kawan-kawan, jujur aku nggak mau membahas agama Islam ya. Membahas agama Islam, membahas Al-Quran, membahas hadis, aku tak akan mau lagi. Apapun katanya aku tak mau lagi. Sekarang aku akan hanya membahas Alkitab saja. Ya, jadi mohon dukungan dari kawan-kawan. Bantu sebarkan live ini sebanyak-banyaknya. Kenapa kawan-kawan aku tertarik berdiskusi dengan si Juma ini? Karena aku menonton hanya orang-orang awam lah yang naik ke konten si Juma ini ya. Hanya orang-orang awam dan minim pengetahuan tentang kitab suci mungkin. Dan selalu olok-olok. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, untuk keseimbangan. Masa kita harus biarkan orang-orang Islam membahas-bahas Alkitab terus? Gitu ya. Kalau kita mau membahas Al-Quran kan ditangkap polisi. Nah, paling tidak kita membentengi dengan membahas Alkitab saja gitu. Paham ya kawan-kawan ya. Jadi itu dulu pembukaan dari aku. Kiranya diskusi ini bisa menjadi penambah pengetahuan bagi kawan-kawan semua. Demikian juga bagi teman-teman muslim. Nggak bisa lagi dulu aku kan, karena aku itu. Matikan mic-nya Juma. Kalau ganti-gantian bicara, matikan dulu mic-mu. Orang-orang Islam kan, jangan kalian geruduk aku ya. Aku membahas kitab suciku loh. Nanti seperti kemarin itu kalian geruduk aku jam 12 malam sampai ketakutan aku. Gitu ya. Jadi yang kubahas adalah kitab suciku, yang kubahas adalah agamaku. Tidak ada alasan kalian untuk menggeruduk atau menangkap aku ya. Paham ya? Kalau kitab suciku yang kubahas itu hakku dong. Kalau tidak bisa kubahas kitab suciku ya untuk apa kawan-kawan ya? Bernegara kalau membahas kitab sucinya sendiri pun tidak bisa. Nah, seperti itu. Terakhir dari saya, izin Pak Polisi, seperti janji kita, aku tidak mau lagi membahas agama Islam kan? Aku tidak akan membahasnya lagi. Jadi Pak Polisi santai-santai sajalah. Aku tidak mau membahas agama Islam lagi. Itu terakhir dari saya. Baik. Aku hanya ingin memberitakan tentang keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus saja. Memberitakannya kepada banyak orang, terutama kepada orang-orang yang bisa menjangkau pemberitaan dari siaran ini. Supaya setiap orang yang mati arwahnya tidak di alam kubur itu lagi. Supaya setiap orang yang mati arwahnya dibawa ke Firdaus atau ke surga. Supaya enggak ada lagi kuburan yang angker. Kalau selama ini kawan-kawan asal lewat dari kuburan itu takut karena banyak hantu di situ ya, arwah orang-orang yang di kuburan itu lompat-lompat. Maka aku memberitahukan kepadamu keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Supaya kau tidak mengalami siksa kubur. Dengarkanlah siaran ini. Supaya kau jangan merepotkan keluargamu nanti kalau kau udah mati. Dengarkanlah siaran ini. Di sini akan kuberitahukan kepada kawan-kawan tips supaya kawan. Nah, mungkin kawan-kawan berpikir seperti ini. Anak Batak, aku alergi ikut Yesus. Katanya aku bisa diselamatkan kok. Kalau ikut pendeta ini, tidak kawan-kawan. Yang bisa membebaskanmu dari alam kubur hanya Tuhan Yesus saja. Sebab hanya Tuhan Yesus yang sudah membebaskan orang dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Hanya Yesuslah yang bisa mengeluarkan dari alam kubur. Yang lain, pendeta-pendeta yang lain, itu hanya omong-omong saja. Hanya janji-janji saja.
Bahkan kalau kalian mati nanti tanpa terima Yesus, bertumbuh kalian sama dia di alam kubur itu. Karena dia yang menjanjikan itu pun masih di kuburan sampai sekarang. Jadi hanya Yesuslah yang sudah terbukti membebaskan arwah manusia dari alam kubur. Terima kasih kawan-kawan, itu opening dari saya. Silakan. Oke, baik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang teman-teman semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah ini kesempatan saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, untuk mengajarkan kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Tema kita ini terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dan mengatakan itu dari Allah, padahal itu adalah hasil penelitian, hasil penyelidikan, hasil saduran, hasil kumpulan kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas, lalu dikatakan sebagai firman Tuhan. Al-Quran datang kemudian menjelaskan bahwa kitab mereka itu bukan firman Tuhan, tetapi hanya sangkaan-sangkaan terhadap nabi-nabi, lalu dibukukan, lalu diimani, dipercayai sebagai firman Tuhan. Nah, Saudara Batak hari ini ingin mengajak berdiskusi tentang kitabnya. Saya hanya ingin mengambil satu titik poin diskusi saja terkait dengan kedatangan Yesus di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus sebelum terjadi tragedi penyaliban, Yesus mengatakan bahwa akan datang banyak orang memakai namanya dan berkata dirinya adalah Sang Tuhan. Akulah dia. Jadi orang banyak ini memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Orang-orang Yahudi sudah berhenti sejak abad pertama, sejak Yesus terangkat ke langit. Orang Yahudi berhenti untuk mengajarkan Yesus keluar kepada bangsa lain. Murid-murid Yesus sudah pada habis. Mereka tidak lagi mengajarkan membawa nama Yesus keluar. Orang Yahudi memiliki sebuah pemahaman bahwa mereka punya agama bukan agama syiar. Agama Yahudi, tempat kelahiran Yesus, itu bukan agama syiar seperti agama Islam atau agama Kristen. Berarti ketika dikatakan akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya kelompok yang memakai nama Yesus menyebar ke seluruh penjuru bumi hanya agama Kristen. Penjajah datang ke Nusantara memakai nama Yesus, lalu kemudian menyesatkan banyak orang-orang pribumi menjadi pengikutnya, yaitu menyembah makhluk yang keluar dari kubur dan mengaku Yesus itu adalah dirinya. Ini bukti bahwa apa yang dinubuatkan Nabi Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya, Nabi Yesus menubuatkan datangnya para penyesat memakai namanya. Nah, di luar Yahudi yang memakai namanya untuk menjerat orang-orang di luar Yahudi sebagai pengikutnya, yaitu Kristen yang tadinya Katolik, kemudian diprotes oleh Martin Luther, muncullah kemudian sekte baru. Lalu sekte baru ini lagi-lagi mengambil hasil dari pengambilan kitabnya orang Yahudi, dan mereka juga mengambil kitab itu tersebut lalu mendirikan sebuah sekte. Nah, orang banyak yang memakai nama Yesus di atas muka bumi ini bukan Hindu, bukan Buddha, bukan ateis, apalagi Islam, dan juga bukan Yahudi. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memakai nama Yesus itu hanya Kristen. Berarti Kristen inilah yang menyesatkan banyak orang itu pakai nama Yesus. Dan memang terjadi di mana basis penjajah di Nusantara ini bersarang, disitulah pengikutnya banyak. Misalnya di Makassar ini, di Sulawesi Selatan, di mana kemudian orang-orang penjajah ini memakai nama Yesus bermukim, menjadikan kemudian markas. Ya, disitulah kemudian keturunan yang hidup di wilayah itu menjadi pengikut agama yang dibawa oleh penjajah memakai nama Yesus. Itu fakta. Sekali lagi, saya katakan bahwa di Markus
13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai nama menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang ke Nusantara ini memakai nama Yesus dan mendoktrin orang Yesus itu adalah Tuhan lo, Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Bapa yang turun ke bumi. Siapa mereka itu? Kata Yesus, mereka itu akan menyesatkan banyak orang. Orang Arab datang ke Nusantara tidak pakai nama Yesus. Orang Hindu tidak pakai nama Yesus. Orang Buddha tidak pakai nama Yesus. Hanya Kristen yang datang memakai nama Yesus. Jadi ya kita harus waspada dengan kelompok ini sesuai dengan Markus 13:6 karena mereka memakai nama Yesus dan Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya kira begitu. Silakan. Oke, baik. Sebentar saya bikin waktunya ya. Berarti ada 3 item tadi kawan-kawannya yang harus kita jawab ya. Ini sudah menjadi tanggung jawab. Jadi baik. Jadi kawan-kawan, sebagai seorang apologet, apalagi anak Batak, bisa dikatakan apologet senior ya, harus menjawab itu ketiga item itu kawan-kawan ya. Harusnya tadi sang debater yang menjawab ini, tapi sang debater sudah pensiun ya. Oke lah. Yang pertama, celakalah orang yang menulis kitab suci. Nah, dia mengutip ayat Al-Quran ini. Tapi aku nggak membicarakan Al-Qurannya ya. Artinya gini, memang benar kitab suci orang Kristen itu tulisan manusia. Kenapa? Karena di dalam iman Kristen, kitab suci jatuh dari langit itu dongeng. Kitab suci jatuh dari langit, terletak ke pangkuan anak kecil, itu dongeng. Kan itu dongeng Yahudi sebelum Masehi sudah ada dan itu ditemukan di dalam buku yang ditulis oleh filsuf-filsuf Yunani. Jadi kitab suci jatuh dari langit ke pangkuan anak kecil bagi iman Kristen itu dongeng, bukan kitab suci bagi kami itu ya. Jadi kitab suci orang Kristen adalah tulisan manusia. Gitu ya saudaraku ya. Kalaupun Allah mau mengatakan kami celaka, ya sudahlah. Artinya kami mengimani kitab suci kami itu adalah tulisan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan Yesus di Bani Israel dan memperingatkan akan banyak yang datang. Oh, tentang nabi-nabi palsu itu. Nah, itulah enaknya di Alkitab. Yesus tidak hanya mengatakan kedatangan nabi palsu seperti ini, tapi di dalam kitab suci kan ciri-ciri nabi palsu itu kan disampaikan, saudaraku. Di dalam kitab suci kan, kalau kawan-kawan mau membaca dari Kejadian sampai Wahyu, jadi memang benar akan datang nabi palsu itu. Contoh di dalam Yeremia 23:15, nabi palsu itu akan diracun. Anak Batak tidak diracun, berarti bukan anak Batak dong. Contoh di dalam Matius 24 ayat 26, nabi palsu berasal dari padang gurun dan ada biliknya. Lihat ia di padang gurun, lihat ia di bilik. Itu kan nabi palsu dari padang gurun yang ada biliknya. Contoh di dalam Yeremia 3 ayat 2, orang Arab kan tertulis di situ. Izin Pak Polisi, agamaku yang kubahas. Karena di dalam Yeremia 3 ayat 2 tertulis orang Arab. Gitu ya. Artinya gini, kita nggak bisa menuduh seseorang nabi palsu, nggak boleh. Gitu ya. Kecuali ciri-cirinya itu ya benar mengarah ke dia gitu loh. Jadi nggak boleh kita tuduh orang Kristen nabi palsu, nggak boleh seperti itu. Ya ciri-cirinya ada di Alkitab. Lalu yang ketiga, penjajah. Di mana basis penjajah? Lah, tidak ada penjajah yang membawa agama, saudaraku. Nggak ada. Nggak ada itu penjajah yang membawa agama. Belanda menjajah Indonesia itu bukan atas nama agama, tetapi atas nama politik dagang itu, Divide et Impera itu, gitu ya. Penjajah membawa bahwa Islam. Oh gini, Indonesia, berbicara Indonesia kan Hindu Buddha, saudara. Indonesia itu kan Hindu Buddha, sama-sama agama impornya kita. Gitu ya, Indonesia itu beragama Hindu Buddha. Dan aku nggak percaya seluruh warga Majapahit itu pindah agama kalau tidak ada sesuatu. Nggak percaya aku. Semua masyarakat itu beragama Hindu Buddha. Kerajaan Majapahit dan terakhir itu di bawah Prabu Brawijaya V. Kalau dengan ikhlas mereka pindah agama, taruh kuping aku berani. Kalau bukan karena ada sesuatu, nggak mungkin satu negara pindah agama. Maka bagaimana kita cara mengetahuinya?
bacalah sejarah yang ditulis oleh yang kalah. Jangan hanya baca sejarah yang ditulis oleh pemenang. Paham ya saudaraku ya? Jadi sama-sama agama impornya kita. Bahwa agama Nusantara itu kejawen, yang macam-macam lah. Kalau Kristen itu agama pendatang. Maaf, nggak kusebut agamamu ya. Artinya Hindu Buddha lah agama yang ada di Nusantara. Semoga kawan-kawan paham. Dan aku nggak percaya semua warga kerajaan Sriwijaya itu pindah agama dengan ikhlas. Nggak percaya aku. Pasti ada paksaan. Kenapa Brawijaya V hendak melarikan diri ke Bali? Makanya jangan hanya baca sejarah yang ditulis oleh pemenang. Apa sebabnya? Kalau dengan ikhlas, kenapa Brawijaya V hendak melarikan diri ke Bali? Nah, seperti itu ya. 1, 2, 3. Udah. Aku jawab tiga-tiganya gitu. Aja ya. Silakan kok konter saja. Aku hanya menjawab dan yang kubahas agamaku ya tentang Yeremia 3 ayat 2 memang tertulis di situ Arab ya. Di dalam Yeremia 3 ayat 2. Itu yang bisa ku sampaikan. Silakan dibantah saja. Itu dia. Baik. Terkait dengan beberapa item. Jadi ketika saya membahas terkait dengan banyaknya orang yang datang memakai nama Yesus, Tamer. itu nggak ada bantahan ya teman-teman, nggak ada bantahan. Memang akan datang banyak orang memakai nama Yesus. Lalu kemudian saudara anak bata ini malah lari ke kitab yang turun dari langit langsung. Dia lupa baca bahwa di dalam kitab Wahyu 14, di situ diterangkan bahwasanya ada Injil. Menurut mereka Injil ini kan kitab. Ada kemudian Injil yang dibawa oleh seorang malaikat ya, yang terbang dari langit, kan gitu. Artinya kalau dia mengatakan Injil itu adalah Yesus, berarti Yesus ini ditenteng sama malaikat dari langit. Tapi kalau dia mengatakan Injil, kitab, ketetapan, berarti ada kitab yang muncul di tengah-tengah langit dibawa oleh malaikat turun ke bumi. Nah, kenanya di situ. Kemudian ketika berbicara mengenai nabi palsu yang ada di Yeremia 23, anak bata ini kurang belajar. Di situ tidak dikatakan bahwa Arab itu sebagai nabi palsu. Tapi ditekankan di data 15-nya Yeremia 23, yang dimaksud di situ adalah nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem. Dibaca lagi, belajar lagi supaya tidak ditertawakan sama orang Islam. Kemudian ketika saudara berbicara tentang nabi palsu, di dalam 1 Yohanes 4, antikristus itu dikatakan sekarang telah datang antikristus. Sekarang itu abad pertama. 1 Yohanes 2 nomor 7, antikristus itu sekarang tiba di masa itu. Nomor 18-nya, antikristus itu ada di antara kita dan dia tidak benar-benar berasal dari kita. Jadi memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu sendiri. Kemudian Yesus sendiri menerangkan di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Yesus mengatakan bahwasanya sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu abad pertama. Kemudian kenapa saya membawa Al-Quranul Karim? Karena di dalam pengajaran orang Yahudi, Yohanes 6, Yohanes 4 jelas dikatakan di sana, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Lalu kemudian di data 2 Petrus 2 dikatakan di nomor 1-nya begini. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Tuhan muncul nabi-nabi palsu, sekarang juga di tengah-tengah kamu muncul penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Nah, jadi sekarang itu selalu berbicara abad pertama. Penyesat itu abad pertama. Nabi palsu itu abad pertama. Antikristus itu abad pertama. Semuanya di abad pertama. Dan yang datang memakai nama Yesus itu juga abad pertama. Nama Yesus dibawa ke barat, dibawa kemana-mana dari abad pertama. Menyesatkan banyak orang, diantaranya ya apa yang ada di Indonesia ini yang mengikuti agama penjajah. Memakai nama Yesus. Kalau Anda membawa kerajaan-kerajaan, Alhamdulillah, umat Islam datang dari luar masuk ke Nusantara tidak memakai nama Yesus.
Sedangkan penjajah masuk ke Nusantara memakai nama Yesus. Sedangkan yang dimaksud penyesat di sana memakai nama Yesus. Sedangkan penjajah masuk ke Indonesia itu memakai nama Yesus. Orang-orang Hindu yang ada di pribumi ini pindah agama ke agama penjajah itu kan memakai nama Yesus. Semuanya karena memakai nama Yesus. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia di situ adalah Tuhan langit dan bumi. Orang Kristen itu diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi yang turun mengambil rupa daging. Mereka adalah penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Itu pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ketika dikatakan di dalam kitabnya saudara, Yohanes 14:30, maksudnya Yesus di sini dia katakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia akan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, dan sekarang juga penguasa dunia itu telah ada. Sekarang itu di abad pertama. Di abad pertama. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang banyak yang datang memakai nama Yesus, baik itu masuk ke dalam Yerusalem atau keluar dari Yerusalem, menyebar kepada seluruh bumi, itu hanya Kristen. Yang memakai nama Yesus itu Kristen. Tidak pernah Yesus mengatakan, berbahagialah akan datang banyak orang memakai namaku untuk menyelamatkan banyak orang. Enggak. Yesus mengatakan datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Dan yang pergi ke seluruh penjuru bumi memakai nama Yesus itu hanya Kristen. Jadi penyesat yang banyak itu adalah dari gereja. Bukan dari masjid. Untunglah kau mengatakan itu. Oke, untunglah kau yang bilang masjidnya itu jangan aku ya. Kalau aku nggak, kalau mungkin tadi aku tidak menunjukkan datanya, jadi sekarang aku tunjukkan datanya kawan-kawan ya, supaya jangan kawan-kawan berpikir, anak Batak nggak jelas, Nah. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Jadi kalau di dalam iman Kristen itu memang jelas ya. Simbol perjinahan itu dituliskan seorang Arab. Ini dia bang. Supaya jangan dituduh menghujat ya ini ya. Seorang Arab di padang gurun. Jadi bukan kukarang-karang itu, gitu loh kawan-kawannya. Jangan nanti kalian bilang kukarang-karang. Makanya hati-hati kalian terhadap seorang Arab yang di Alkitab itu ya. Awas, negeri tercemar loh dengan jinah. Coba kita ulang. Tadi ya. Layangkanlah matamu ke bukit gundul di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Ya masalah selangkangan. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Ya kalau bukan kejahatan ya jinah. Itu aja, dua-dua itu aja. Apa itu kejahatan? Ya berbagai macam kejahatan. Haleluya, duar katanya kejahatan. Kalau enggak kejahatan ya jinah. Itu aja nanti. Jadi waspadalah terhadap seorang Arab di padang gurun yang dituliskan di Alkitab ini ya, bukan yang lain ya. Maksudnya yang di Alkitab ini, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut mereka Injil itu kitab. Sorry saudaraku, Injil itu bukan kitab. Bukan. Kalau di dalam keyakinanmu cuma Injil itu kitab, ya sudah kita saling menghormati saja. Ya, kita saling menghormati saja. Di dalam iman kami, Injil itu bukan kitab. Injil itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri secara etimologi Euangelion. Itulah arti Injil, gitu ya. Euangelion yang artinya kabar baik. Jadi Injil itu bukan kitab, saudaraku. Jangan paksakan imanmu ke iman kami, gitu ya. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya udah pernah kita bahas juga. Kitab itu bukan Injil. Injil itu bukan kitab. Paham ya? Tetapi Injil itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, Euangelion yang artinya kabar baik. Gitu ya. Nah, semoga kau paham. Dan itu berasal dari bahasa Yunani. Maka ada satu kitab katanya ini tidak ada campur-campur bahasanya. Lah ternyata Injil itu ada di kitabnya dan berasal dari bahasa Yunani.
Tapi nggak boleh kita tanya ini ya, awas ditangkap polisi nanti. Oke, itu tadi. Yang kedua, membawa namaku, kalian yang membawanya loh. Kalau kami mana pernah membawa nama Yesus ke agama kalian, enggak, kalian yang membawanya. Siapa nama Yesus kalian bawa-bawa? Aisyah. Kan kalian yang membawa nama Yesus. Kalau kami wajar karena kami itu orang Kristen. Kalian yang membawa-bawa nama Yesus. Kalian bilang, Aisyah. Mananya? Jelas ya? Perhatikan Juma biar bisa kau jawab. Kalian yang selalu membawa-bawa nama Yesus. Sekalipun kami tidak mau mengimaninya ya. Kalau kami ya wajar kami bawa nama Yesus. Kalian bawa-bawa juga. Tapi kalian ganti namanya menjadi Aisyah. Begitu. Semoga kau paham Juma. Berikutnya. Penjajahan. Lalap lagi penjajahan. Nggak ada penjajah mengatasnamakan agama bro. Kalau misi Belanda memberitakan firman Tuhan di Indonesia 350 tahun, oh itu kelamaan. Indonesia merdeka 1945, tidak ada lagi penjajahan. Jumlah orang Kristen 1%. Sekarang jumlah orang Kristen sudah 10% tanpa penjajahan. Jadi kalau Belanda menjajah Indonesia mengatasnamakan agama, nggak sampai 350 tahun, Indonesia ini udah Kristen. Jadi Indonesia itu menjajah saudara-saudaraku atas nama dagang, atas nama pemerintah mereka. Gitu ya, makanya kita mengenal itu organisasi dagang mereka itu, POC adalah organisasi dagang mereka. Jadi tidak ada penjajah yang mengatasnamakan agama. Di penjajah di negara manapun itu tidak akan pernah ada. Di mana-mana penjajah itu murni politik. Sekali lagi, di mana-mana penjajah itu murni politik untuk menguasai satu wilayah tertentu. Itu, silakan. Oke, baik. Jadi, saudara, ketika saudara mengatakan Arab itu sebagai pezina, buktinya itu tidak tergenapi kalau itu yang Anda. Saya minta nanti Anda buktikan lagi, Anda selami lagi data yang Anda bawa itu. Habis itu Anda jelaskan apakah tuduhan itu sebagai pesina si Arab ini. Tamer. Oke. Udah? Apakah di situ berbicara tentang nabi palsu yang Anda bahas tadi di kitab Yeremia? Karena di data 15-nya jelas nabi yang dimaksud itu adalah yang di Yeremia kan gitu. Anda nggak membantah data-data saya bahwa antikristus itu datangnya di abad pertama, bukan di abad ke-7, tapi di abad pertama. Sekarang itu berarti ada masa itu. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Kristen. Justru orang Kristen belum datang tuh. Nanti orang Kristen datang memakai nama Yesus. Kalau Anda mengatakan kami umat Islam datang membawa nama Yesus, kapan kami bawa nama Yesus? Kapan? Kalau kami bawa nama Yesus, orang itu kemana? Ke masjid. Bukankah yang datang membawa nama Yesus itu menghantarkan orang ke gereja? Kenapa jadi kami yang tertuduh? Sementara yang menyembah Yesus, yang mengatakan Yesus itu adalah Dia Sang Tuhan itu kan kalian, bukan kami umat Islam. Justru kedatangan Islam untuk menghentikan orang banyak ini agar tidak menyesatkan dunia. Jangan memakai nama Yesus menyesatkan orang banyak. Itu fakta, itu real. Nah, Anda nggak bisa membantah di situ. Yesusnya mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Islam di luar, Kristen di luar. Nah, siapa di antara dua bangsa ini, dua kelompok ini yang menyebar ke seluruh bumi dengan melakukan penjajahan? Setelah orang dalam ketakutan, dalam kecaman, terancam, kelaparan, muncul misionaris pakai nama Yesus. Contoh misalnya di Makassar ini, datang Belanda menghujani Makassar dengan peluru. Sisa-sisa yang mati, yang hidup akan kelaparan, ketakutan, mencekam. Datanglah mereka membawa misionaris untuk membaptis orang-orang yang dalam keadaan takut. Di mana suaminya pada meninggal, dibom oleh Belanda.
di mana anak-anaknya menjadi yatim karena orang tuanya dibunuh oleh Belanda yang agamanya Kristen. Setelah itu mereka digiring, dibaptis, menjaga gereja. Makanya warisan peninggalan Belanda yang datang ke Nusantara itu apa namanya? Masjid, gereja. Lembaga yang diwariskan penjajah apa namanya? LAI, Lembaga Bible Indonesia. Mereka lah yang membawa nama Yesus masuk ke Nusantara, bukan orang Arab. Jadi Anda harus fokus kepada materi. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mau di situ Bani Israel. Siapa yang datang pada saat itu memakai nama Yesus kepada Bani Israel? Islam kah? Umatnya Nabi Muhammad kah? Umatnya Nabi Muhammad abad ke-7. Yang datang kepada orang Yahudi memakai nama Yesus hanya Romawi. Tentara Romawi menghancurkan Yerusalem memakai nama Yesus. Kenapa Anda loncat ke abad ke-7? Antikristusnya itu ada di abad pertama. Sekarang contoh. Ini tolong Anda jawab nanti ya. Di dalam 2 Petrus 2. Sebagaimana nabi-nabi di tengah-tengah umat Tuhan muncul nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di antara kamu ada pengajar-pengajar. Sekarang itu kapan? Petrus ditulis kapan? Sekarang ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Pertanyaan saya tolong dijawab. Siapa yang memasukkan ajaran baru ke dalam kitabnya Yahudi? Jadi saya kasih contoh ya. Ini kitabnya Yahudi nih. Ini kitab Tanak. Coba lihat saya. Lihat saya bang, lihat saya. Ini kitab Tanak, kitabnya Yahudi. Tiba-tiba ada yang memasukkan kitab baru di abad pertama, masuk bergabung begini, menjadi satu kitab ke dalam kitabnya Yahudi. Siapa ini? Demikian juga sekarang ada pembinasa keji yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Siapa yang memasukkan pengajaran baru ke dalam kitabnya Yahudi? Sehingga sekarang ada disebut PL, ada disebut PB. Ini PB ini siapa yang masukkan ke dalam kitabnya Yahudi? Inilah yang dipakai orang-orang banyak itu untuk membinasakan banyak orang. Sekarang juga ada penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Nah, siapa yang memasukkan pengajaran baru ke dalam kitabnya orang Yahudi di abad pertama? Jawab itu, jawab. Silakan. Sekarang kita baca 2 Petrus 2 tentang nabi-nabi dan guru-guru palsu itu ya. Saya putar kamera dulu. Kita lihat kawan-kawannya, Bang Juma tadi yang bawa datanya ya, bukan aku. Jadi jangan aku kalian marahi gitu ya. Ini dia. Sebentar. Oke. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan, atau kita baca satu perikop dari ayat 1 lah. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Ini bicara yang palsu kawan-kawan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Katakan hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi saudaraku, kita sebenarnya kayak mana lah aku bilang, nggak ada itu. Kalaupun pendeta itu guru palsu, nggak ada itu yang pergi ke goa, nggak ada. Karena di dalam ayat 4 itu dikaitkan dengan goa-goa yang gelap. Kayak mana itu ceritanya? Nggak ada itu. Kalau dari Kristen, nabi-nabi palsu itu nggak ada itu. Nabi orang Kristen datang dari dalam goa, nggak ada. Coba kita ulang ya. Jadi jangan kawan-kawan, anak Batak mengarang-ngarang. Enggak. Tadi kau membawa datanya 2 Petrus 2. Tapi sayang tidak kelihatan ya.
Tolong bantu kawan-kawan tap layar. Ayo semua teman-teman Kristen bantu tap layar biar, tapi tidak ada gunanya kutunjukkan ya karena memang tidak kelihatan. Artinya di dalam ayat 4 itu dikatakan dikaitkan dengan goa. Di atas memang betul nabi-nabi dan guru-guru palsu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Baca ayat 4-nya dikaitkan dengan goa. Nggak ada itu pendeta yang pergi ke goa dan segala macam, nggak ada itu. Paham ya saudara-saudaraku ya? Nah, itu dia. Lalu apa tadi kau bilang? Penjajah. Aduh, bolak-balik lagi ke penjajah. Enggak ada penjajahan atas nama agama, saudaraku. Dimanapun di dunia ini, tidak ada penjajahan atas nama agama. Lalu kau tadi mengatakan bahwa peninggalan Belanda itu gereja. Is okay, mungkin ada gereja peninggalan Belanda, tapi jangan hanya gerejanya lihat. Istana-istana pun peninggalan Belanda. Maksudmu istana Bogor itu siapa yang bangun? Nah, seperti jembatan-jembatan lain, nggak usah lah istana, terlalu sensitif nanti kalau kita bahas itu. Jembatan-jembatan yang kita nikmati di Indonesia ini masih banyak jembatan Belanda. Contoh seperti di kota Medan. Pendiri kota Medan, wali kota Medan pertama itu kan orang Belanda. Jadi jangan hanya mengambil yang buruknya saja. Bahwa Belanda juga meninggalkan sesuatu yang baik, yang berguna bagi bangsa kita. Itu tadi. Lalu apa tadi kau bahas lagi? Yang membawa nama Yesus. Sudahlah kalau kau tidak mengakui apa aku bilang. Karena aku kan nggak bisa membahas kitab. Kan nggak bisa aku membahas kitabmu. Kalau seandainya aku bisa membahas kitabmu, udah aku bacakan itu. Bahwa yang membawa nama Yesus itu kan kalian nanti di akhir zaman, siapa yang akan datang. Kan itu maksud Yesus. Yang datang di akhir zaman nanti siapa? Kan kalian yang katanya mematahkan apa itu sama membunuh yang saya. Tapi maaflah seperti itu. Artinya kami membawa nama Yesus benar, tapi untuk kebaikan. Tapi dikatakan kata Yesus, banyak orang yang akan membawa namaku. Nanti lihatlah pada akhir zaman. Entah siapa nanti ya yang membawa nama Yesus. Katanya mau mematahkan cangkol atau mau ngapain itu. Atau membunuh angsa. Paham ya saudaraku ya? Jadi akui sajalah bahwa kalianlah yang akan membawa nama Yesus itu. Tapi kayak kalian ganti namanya. Yesus jadi apa itu? Penonton mungkin lebih tahu lah. Ya, penonton udah tahu itu. Yang akan datang nanti membawa nama Yesus, katanya mematahkan apa, lupa saya lah entah apa itu. Seperti itu saudaraku. Sorry kawan-kawan ya, yang ku bahas kitab suci ku loh. Nggak ada ku sebutkan ya, jangan nanti kalian pula memotong-motong video ini dan lain-lain. Baru Arab tadi memang tertulis Arab di situ cuma. Tertulis di situ Arab. Karena kenapa nggak aku tunjukkan tadi? Karena tertutup. Tapi biarpun kayak gitu, kasih aku waktu sebentar ya, biar ku tunjukkan ya. Sebentar ya. Tertulis di situ Arab, saudaraku. Bukan ku karang-karang itu. Ini ya, aku putar dulu kameraku ya. Izin ya, minta waktunya sedikit ya, Bang. Nah, ini dia. Tertulis Arab di situ, bukan ku tambah-tambahin. Nah. Ya, coba ku baca lagi. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri, di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Itu yang tertulis saudaraku. Itu. Silakan. Oke, baik. Jadi yang ada nih sekarang, justru kamu melemparkan tuduhan bahwa yang akan datang nanti memakai nama Yesus, yaitu Nabi Isa katanya. Berarti Anda sudah akui bahwa Isa itu Yesus gitu. Ini orang Kristen giliran kena tabok, Isa Yesus. Di situ jelas-jelas akan datang memakai nama. Terus Anda membawa lagi 2 Petrus 2 lengkap goa. Anda di dalam Yohanes 20. Mayat dimasukkan ke dalam goa, tiba-tiba di situ ada malaikat. Apa tadi malaikat dilemparkan kemana tadi di Petrus? Tiba-tiba di dalam kuburan itu yang berbentuk goa itu ada 2 malaikat. Anda menjawab sendiri.
Setelah mayat ini ketemu dengan malaikat itu, tiba-tiba dia jadi Tuhan mayatnya. Menghilang. Mayat menghilang dari kubur, dikerumuni malaikat-malaikat. Anda mengatakan iblis turun di gua menjadi malaikat. Malaikatnya turun di dalam gua. Di gua-gua yang gelap. Lah, mayat Yesus yang kau tuhankan itu disimpan di gua. Datanglah malaikat-malaikat di situ. Bertemu dengan Maria. Setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang menuhankannya. Setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang memakai nama Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Separuh penduduk bumi menyembah kepada mayat yang keluar dari gua tadi. Siapakah yang mau disembah selain daripada Tuhan? Iblis. Anda mengatakan bahwa malaikat itu yang adalah iblis itu dilemparkan ke gua-gua. Nah, kena deh. Kenapa kena? Karena sekarang juga di tengah-tengahmu muncul penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Itu kapan? Saat itu kan, dan Bibelmu masuk setelah keluar dari goa, Bibelnya Yahudi yang tadinya utuh kitab tanah, tiba-tiba saja dimasukkan pengajaran baru masuk ke dalam yang membinasakan orang. Akibat apa? Akibat dari goa. Sebelum dari goa tidak ada itu penambahan. Yesus mengajar kepada Bani Israel tidak ada penambahan kitab. Tetap aja kitab orang Yahudi tidak ada penambahan. Begitu ada makhluk keluar dari goa, di situ banyak malaikat. Tiba-tiba saja pengajar-pengajar yang didatangi oleh makhluk ini membuat karangan-karangan, disebutlah perjanjian baru, dimasukkanlah ke dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi yang menggenapi memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan ke dalam kitabnya Yahudi siapa? Kok ada kitab baru di situ? Ada Roma, Galatia, Filipi, Lukas, apa itu? Kok tiba-tiba masuk di kitabnya Yahudi? Sementara kitabnya Yahudi menerangkan di Yesaya di Ulangan 4, jangan kau menambahi. Kenapa ada penambahan? Siapa yang menambahkan? Siapa yang perintahkan menambahi? Kitabnya orang menggenapi 2 Petrus 2 yang tadi. Jadi semuanya kena, mau lari kemanapun kalian yang kena. Karena kalian yang datang dan pergi memakai nama Yesus. Nah, sekarang permasalahannya, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Di Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di mana Nabi Isa diajarkan bahwa dia itu adalah Allah? Justru Islam datang meluruskan tuduhan kalian bahwa Tuhan turun menjadi manusia. Tidak ada umat Islam mengajarkan Nabi Isa itu adalah Allah. Sedangkan orang Kristen mengajarkan Yesus itu adalah Bapa, Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh. Berarti yang menggenapi adalah yang menganggap Yesus adalah Tuhan langit bumi. Mereka datang, banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, dia adalah Tuhan langit dan bumi. Siapa ajaran itu? Siapa yang mengajarkan Yesus adalah Khalik langit dan bumi? Kan kalian, bukan umat Islam. Sejak kapan umat Islam mengajarkan Nabi Isa adalah Allah, Tuhan langit dan bumi? Enggak ada. Akan datang banyak penyesat, banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Khalik langit bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hindu enggak, Buddha enggak, Yahudi enggak, Islam apa lagi? Cuman Kristen. Kristen yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jangan tuduh yang lain. Terima aja kenyataannya. Silakan. Oke, sekarang kita uji yang mengatakan Yesus itu Allah. Apakah orang Kristen atau Yesus sendiri gitu ya. Jadi kawan-kawan, silakan. Sebentar ya. Kuputar dulu kamera. Nah, ini dia. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini siapa dia? Nah, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi udah jelas ya bahwa Yesuslah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Atau kita lihat lagi di dalam
Sebentar ya. Ini dia, ku putar aja lah kamera ya, biar jangan terkesan asumsi kawan-kawan ya. Ini dia. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu mati dalam dosamu. Jadi Yesus yang ngomong ya, bahwa Yesus itu adalah Allah. Lanjut kawan-kawan. Kita lihat lagi. Apa orang Kristen yang mengarang-arang atau siapa ya yang mengarang-arang ya? Ini dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, itu Yesus lagi yang ngomong ya saudaraku ya. Jelas ya, bukan kami yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi Allah sendiri yang mengatakannya. Kita tunjukkan lagi. Ini dia, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Aku dan Bapa adalah satu. Itu kata Yesus ya. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus sendiri yang bilang berdasarkan kitab suci. Lalu kita lihat lagi. Ini dia, Yohanes 1 ayat 29 kawan-kawan ya. Ini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus menghapus dosa dunia. Lagi. Sebentar. Aku putar kamera lagi ini ya. Sebentar ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya saudaraku, bukan kami orang Kristen yang ngarang-ngarang Yesus itu adalah Allah. Tapi Yesus sendirilah yang mengatakan bahwa dia adalah Allah gitu. Baik. Lalu kau mengatakan, apakah kau menganggap Isa itu Yesus? Kan kalian yang menganggap Isa itu Yesus, bukan kami. Kami tetap menolak bahwa Isa itu bukan Yesus. Kan kalian yang selalu beranggapan kalau Isa itu adalah Yesus. Sekarang gini aja lah, kita bikinlah sayembara antara kita berdua, jawab nanti. Satu pertanyaanku. Satu pertanyaan untuk kita berdua. Pertanyaannya adalah, apakah Isa itu adalah Yesus? Anak Batak menjawab, tidak. Sekarang kutanya sama Juma, apakah Isa itu adalah Yesus? Jawab nanti ya Juma ya. Supaya ketahuan ini siapa yang bawa-bawa nama Yesus ini. Sekali lagi. Apakah Isa adalah Yesus? Anak Batak menjawab tidak. Pertanyaan yang sama kuserahkan kepada Juma. Apakah Isa adalah Yesus? Hati-hati Juma menjawabnya itu nanti. Awas kau jadi blunder gitu ya. Artinya aku sudah menjawab tidak ya. Bahwa bukan aku yang membawa-bawa nama Yesus itu. Yang nanti pada akhir zaman katanya mau mematahkan cangkol atau mematahkan apa itu sama membunuh angsa, membunuh angsa dan segala macam. Baik. Oke. Artinya gini saudaraku. Kristen disebarkan supaya kita jauh lebih mengasihi sesama manusia. Sama seperti agama-agama yang lain lah. Ya maaf kecuali ada itu. Maka lihatlah kualitasnya di dunia ini. Negara-negara Kristen itu penuh kasih. Kalau kita melihat di negara-negara Arab bahwa terjadi peperangan, kekerasan, maka mereka itu mengungsi ke negara Kristen. Apakah mereka mengungsi ke Afghanistan? Oh, mana mau mereka. Apakah mereka mengungsi ke Arab Saudi? Mana mau orang Arab Saudi. Apakah mereka mengungsi ke Mesir? Mana mau orang Mesir. Hanya negara-negara Kristen, saudaraku, yang mengajarkan kebaikan. Itu fakta, saudaraku. Dan berkat-berkat di dunia ini pun hampir rata-rata berasal dari Kristen. Itu bisa kita lihat langsung. Jadi, saudaraku,
Kristen itu bukan sesuatu yang menakutkan. Agama Kristen itu adalah agama yang penuh dengan kasih. Bagaimana kita diajarkan untuk mengasihi. Orang Kristen itu nggak pernah bikin ribut. Contoh seperti di Indonesia ini nggak pernah. Apakah orang Kristen, haleluya, bubarkan tempat ibadahnya? Nggak pernah itu, saudara. Jadi kawan-kawan tidak usah terlalu ketakutan kalau agama Kristen itu disiarkan gitu. Paham saudaraku ya? Sekali lagi, agama Kristen itu mengutamakan kasih. Ingat, sekali lagi terakhir. Agama Kristen itu mengutamakan kasih. Jangan kalian takut untuk memeluk agama Kristen. Karena itu adalah agama kebaikan dan kebenaran. Itu. Oke, baik. Kalau kita mengajarkan kasih, tetapi kenapa Yesus menubuatkan menyesatkan banyak orang kan gitu? Jangan mau teman-teman, karena itu agama yang menyesatkan. Nah ini kita lihat ya. Saya balik kamera saya dulu. Saya balik kamera saya teman-teman. Kita buktikan apakah betul yang tidak ada berbicara nabi palsu di sini. Di sini diterangkan, ia berkata jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan istrinya pergi meninggalkannya dan menjadi istri laki-laki lain, akankah suami yang pertama kembali kepadanya? Bukankah tanah itu masih najis? Engkau telah bersinah. Engkau di sini siapa? Bani Israel. Nomor 2. Angkatlah matamu ke bukit-bukit, ya. Di situ dikatakan angkatlah pandanganmu ke bukit-bukit yang gundul dan lihatlah di mana engkau belum tidur. Engkau telah duduk di pinggir jalan menunggu kekasih-kekasihmu seperti seorang Arab. Titik. Jadi dia menunggu di pinggir jalan seperti orang menunggu kekasihnya, seperti orang Arab. Tidak ada di situ disebut bahwa itu nabi palsu di padang gurun. Lalu dikatakan di padang gurun, titik. Engkau telah menajiskan tanah itu dengan persinahanmu dan dengan kejahatanmu. Engkau di situ siapa? Orang Arab atau orang Israel? Orang Israel. Nomor 4. Kita masuk nomor 3. Nomor 3 kita masuk ya. Karena itu hujan ditahan dan akhir tidak datang, tetapi dahimu adalah dahi seorang pelacur. Siapa itu? Siapa itu dahi pelacur? Siapa? Dahi pelacur siapa? Orang Israel. Pelacur itu orang Israel. Dan engkau tidak mengenal rasa malu. Siapa? Orang Arab ya? Bukan, orang Israel. Bukankah engkau siapa? Orang Arab? Bukan. Engkau adalah pelaku. Baru saja memanggil ayahku. Engkau adalah sahabatku sejak masa mudaku. Nomor 5. Nomor 5 kita baca. Apakah akan marah selamanya? Apakah ia akan menyimpan amarah selamanya? Engkau telah mengatakan engkau telah mengatakan ini, tetapi engkau telah melakukan segala kejahatan yang dapat engkau lakukan. Engkau di siapa? Engkau siapa? Israel. Nah, sedangkan nabi-nabi palsu kita lihat di Yeremia 23. Ini baru membahas nabi palsu. Kita baca nomor 15-nya. Dikatakan apa nomor 15-nya nabi palsu? Nih. Sorry, maaf. Kekalahan saya nih kalau main data begitu. Karena engkau karena itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuh. Demikianlah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi. Sesungguhnya aku akan memberi mereka empedu dan mereka akan meminum empedu. Ya kan? Sebab dari para nabi Yerusalem, tuh, daripada nabi Yerusalem, ini Yerusalem ya.
daripada Nabi Yerusalem, kejahatan telah menyebar ke seluruh negeri. Dari mana nabinya? Dari Arab ya? Oh, dari Arab. Baru tahu aku, Bang. Jadi dari para Nabi Yerusalem, jelas itu dari Yerusalem nabinya. Oke, Kristen dari mana? Dari Yerusalem. Kemudian, ketika tadi Anda membaca banyak data, Anda membuktikan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan sendiri. Yohanes 10:30, Yesus itu Tuhan sendiri. Berarti sudah tergenapi kan? Yang mengajarkan Yesus akulah dia kan kalian kan? Ya. Oke. Anda mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Tuhan itu sendiri. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sedangkan Yesus mengatakan kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan adalah aku ini rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kalian mengajarkan dia Tuhan, berarti yang menggenapi banyak orang penyesat itu adalah kalian. Terjawab sudah. Oke? Aku ketawa-ketawa aja ya. Awas pencapaian udaramu Juma. Udah kelihatan kau emosi. Udah kelihatan kau emosi. Kok emosi? Santai aja kali, santai. Masa saya menang saya emosi? Gila itu. Cuman saya nggak bisa, nggak terbiasa menunjukkan data gitu. Hal-hal yang sudah ku hafal jadi mumet jadinya kalau tunjukkan data. Saya cuma ingin khusus kamu, sampai dulu. Sekarang, khusus kamu di Yeremia 3 tadi itu tidak membahas nabi palsu. Justru di situ engkau segala kejahatanmu engkau itu Yerusalem dan agamamu berasal dari sana. Oke. Oke, pahami itu. Sekarang kita coba baca ya. Aku bikin tamernya dulu. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul. Mu di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Engkau di situ siapa? Bangsa Israel. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Engkau di situ siapa? Bangsa Israel. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Paham? Engkau. Ya, engkau. Ya, tuh matikan mic-mu, matikan mic. Engkau siapa? Matikan mic. Jangan panik cuma. Oke. Engkau di situ Israel, tetapi perumpamaan tentang kejahatan itu seorang Arab di padang gurun loh. Paham nggak kau? Contoh. Andai kan aku orang tuamu. Juma anakku, jangan kau bandal seperti anak Batak. Artinya perumpamaan tentang perjinahan itu seorang Arab di padang gurun loh. Ngerti gak pelajaran kelas 4 SD? Anggaplah aku orang tuamu. Juma jangan kau bandal ya nak, rajin kau sekolah ya. Nanti kalau kau nggak sekolah seperti anak Batak nanti, ya gitu. Jadi engkau di situ bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat perumpamaan tentang pezina itu seorang Arab di padang gurun. Masa nggak tahu sih pelajaran kelas 4 SD? Aku ulang nih. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Artinya perumpamaan tentang orang jahat itu Tuhan melibatkan seorang Arab di padang gurun itu loh. Kalau itu pun nggak ngerti Bang Juma, nggak ngerti lagi aku. Sekarang kita kembali lagi Yeremia 23:15 ya. Yeremia 23:15 ya saudaraku ya, ini dia. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Itu yang tertulis. Kayak mana mau aku bikin ini? Lalu kau mengatakan, oh ini bukan mengenai nabi palsu. Kita baca sajalah ayat 9 lah ya, satu berikut. Nabi palsu bang. Tentang nabi palsu ini Bang Juma. Menentang nabi-nabi palsu. Ayat 9. Mengenai para nabi itu hancur hatiku. Ayat 10. Negeri telah penuh dengan zina. Ayat 11. Sungguh baik nabi maupun imam. Ayat 12. Sebab itu jalan mereka akan seperti
ayat 13, di kalangan para nabi Samaria, ayat 14, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, ayat 15, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Nabi mana? Nabi yang di atas, nabi palsu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun yang tertulis, saudaraku. Nah, ya aku nggak tahu lah ya, aku cuma membaca kitab suci ke bahwa nabi palsu itu diracun ini ya. Minum racun ini ya, mi, nu tambah m num, minum, ra cu tambah n cun, racun. Itu yang tertulis, saudaraku ya. Jadi jangan pindah. Oh itu bukan tentang nabi palsu. Oh itu bukan tentang nabi palsu. Nah, baca dari atas itu memang tentang nabi palsu. Lalu, itu tadi pertanyaanku yang satu itu Juma. Ada satu pertanyaan ini. Menurut anak Batak, apakah Yesus itu Isa? Anak Batak menjawab tidak. Yesus itu bukan Isa. Sekarang tanya Bang Juma nih. Menurut Bang Juma, apakah Yesus itu Isa? Biar tahu kita siapa nanti yang membawa nama Yesus ini. Biar tahu kita. Menurut Juma, apakah Yesus itu Isa? Dijawab dong, saudaraku. Gitu ya. Menurut anak Batak, apakah Yesus itu Isa? Bukan. Nah, menurut Juma, apakah Yesus itu Isa? Biar tahu kita siapa yang bawa nama Yesus, gitu ya. Baru berikutnya, itu tadi sudah, akulah dia. Akan banyak orang yang datang mengatakan akulah dia Tuhan. Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Gitu ya. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan. Yesus yang ngomong loh. Dalam Yohanes 13 ayat 13, benar katamu sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu memang tidak marah disebut Tuhan itu, saudaraku, yang bisa aku jelaskan. Tapi jawab dulu ya, biar tahu kita siapa yang bawa nama Yesus itu, penyesat itu. Jawab dulu ya, menurut anak Batak, Yesus itu adalah Nabi Isa? Bukan. Yesus bukan Nabi Isa. Menurut Juma, apakah Yesus itu Isa? Biar tahu kita nanti siapa penyesat yang bawa nama Yesus itu. Silakan dijawab, saudara. Apakah Yesus itu Isa? Bukan. Makanya nggak ada masjid yang tertulis Masjid Yesus. Yang ada gereja Isa Al-Masih. Jadi yang menyamakan Kristen. Pahami itu. Tidak ada terjemahan Al-Quran yang menerangkan bahwasanya Yesus Isa di Indonesia khusus kami. Lalu kemudian yang mau menyamakan Isa dengan Yesus itu Kristen. Pertama, Nabi Isa menerangkan dirinya dalam Al-Quran. Inni Abdullah atani Alkitab. Bible dari luar dibawa penjajah masuk ke Nusantara menggunakan sebutan Alkitab. Menyamakan diri, aduh malu. Kemudian Nabi Isa itu mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Bibelnya Belanda ketika menjajah di Nusantara, dia doktrin lagi tuh. Dia sebutkan Bible menjadi Injil. Coba, tidak ada kata Injil di dalam bahasa Yunani itu, nggak ada. Jadi yang ada di bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik. Sedangkan Injil, apa artinya Injil dalam bahasa Arab? Kemudian saya ingin menunjukkan sebuah data di dalam pengetahuan kita sebagai anak bangsa terkait dengan Yeremia yang tadi ya. Dalam Yeremia, ini kita lihat Yeremia 3 nih. Ini Septuagint yang lebih tua ya, lebih tua daripada terjemahan yang ada di Indonesia. Ini dalam naskah Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama, ini dia Yeremia 3:2 ini bukan Arab tapi burung gagak. Nih, burung gagak nih. Burung gagak. Nih. Septuaginta ini lebih tua daripada kitabnya orang Indonesia. Septuagint ini
ada di abad 3 sebelum Masehi, bahasanya udah diganti, dipakai. Abad pertama, abad kedua, ketiga, sampai keempat dibukukan dia. Digabung dengan PB. Jadi burung gagak. Jadi kalau Arabi dimaksud di situ, dalam tradisi Yahudi, bukan orang Arab, tapi pengintai. Pengintai. Orang yang mengintai, bukan orang Arab. Itu yang pertama. Terus yang Anda harus pahami, di Yeremia 3 tadi, Yeremia tadi itu, di situ dikatakan, di data yang Anda bawa, nih kutunjukkan lagi ya. Yeremia 3. Ini. Apa yang dikatakan di sana? Angkatlah matamu ke bukit-bukit. Ke bukit-bukit yang gersang. Dan lihatlah, di mana lagi engkau belum tidur dengan siapa? Di pinggir jalan. Engkau duduk menunggu kekasihmu seperti orang Arab di padang gurun. Maksudnya sini burung gagak di padang gurun. Engkau telah menajiskan. Engkau di sini siapa? Mana nabi palsunya? Hanya gara-gara ada kata orang Arab. Sementara di situ adalah burung gagak. Ayo. Ini jelas nih. Angkatlah matamu di bukit-bukit yang gersang dan lihatlah. Di mana lagi engkau belum tidur dengan siapa? Di pinggir jalan engkau duduk menunggu kekasihmu, seperti orang Arab di padang gurun. Itu terjemahan di mana? Terjemahan di mana itu? Terjemahan di Indonesia kan? Terjemahan di Indonesia kan? Kalau di Septuaginta, apakah seperti itu? Ya enggak dong. Harus menggunakan yang lebih tua. Ya menggunakan lebih tua. Burung gagak. Harusnya terjemahnya begini. Angkatlah matamu ke bukit-bukit yang gersang dan lihatlah di mana engkau belum tidur dengan siapa di pinggir jalan. Engkau duduk menunggu kekasihmu seperti burung gagak di padang gurun. Itu baru betul. Nah sekarang pun kalau Anda baca Yeremia ini tidak ada hubungannya dengan nabi palsu. Gak ada. Gak ada hubungannya dengan nabi palsu gitu loh. Kemudian, sabar dulu, Anda tadi minta waktu kan, sekarang saya minta waktu. Kemudian Anda mengatakan tadi bahwa Nabi itu mati diracun. Anda baca di dalam Yohanes 19 nomor 30. Yang kamu sembah itu minum anggur asam, langsung mati. Dan ingat, kalaupun Anda menggunakan Yeremia di sana, Yeremia 23 nabi-nabi palsu. Kan nabi palsunya dari Yerusalem. 2 Petrus 2, sebagaimana di tengah-tengah umat Elohim muncul nabi-nabi palsu. Di tengah-tengah umat Elohim itu mana? Arab atau di Yerusalem? 2 Petrus 2, di tengah-tengah umat Elohim muncul nabi-nabi palsu. Umat Elohim itu yang mana? Arab atau Yerusalem? Yerusalem. Jadi, kembali kepada tema pertanyaan saya, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai nama Yesus dan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Islam atau Kristen? Jawab itu ya, jawab. Silakan. Silakan buka mic-nya. Pertanyaan saya, orang banyak yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, menyesatkan banyak orang, itu siapa? Silakan. Oke. Aku tidak ada membahas agama Islam ya. Jangan kalian salah sangka ya. Mana ada aku bahas agama Islam dari tadi? Nggak ada. Membahas agama kitab suci Al-Quran pun aku nggak ada. Kitab suciku yang ku bahas gitu ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan negeri, telah meluas kefasikan ke seluruh negeri, termasuk negeri Wakanda. Kan begitu. Seluruh negeri loh. Coba saya ulang ya, mohon disimak. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri.
gitu ya. Matikan mic-nya Bang, matikan mic-nya. Ke seluruh negeri, termasuk negeri Wakanda. Jadi seluruh negeri saudaraku ya. Jadi jangan kawan-kawan merasa baru Yeremia 3 ayat 2. Ketawa-ketawa aku tadi, tapi takut dianggap nanti nggak menghargai kan. Burung hantunya kau bilang. Kenapa kau protes kitab kami saudaraku? Ini kitab suci kami. Apa mau ku bilang? Demolah LAI. Apa mau ku bilang? Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang burung hantu di padang gurun. Enggak cocok. Enggak masuk ini. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul, di manakah engkau tidak pernah ditiduri, di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti burung hantu di padang gurun. Kapan burung hantu? Artinya tertulis di situ saudaraku, Arab. Kalau kalian merasa tersakiti, ya udah demo LAI, demo kelilingi LAI. Oh, jadi keluar-keluar anak Batak, jangan tulis di situ seorang Arab di padang gurun, demo. Jadi jangan kau salah-salahkan kitab suci kami. Tertulis di situ Arab, bukan burung hantu. Burung apanya tadi kau bilang? Lupa aku lah. Artinya, awas. Pokoknya aku membahas agamaku loh gitu. Jadi jangan salahkan aku yang tertulis di situ seorang Arab di padang gurun. Baik. Lalu tentang pertanyaan tadi, apakah Yesus itu Isa? Anak Batak menjawab tidak. Gitu ya. Lalu ditanyakan kepada Juma, apakah Yesus itu Isa? Juma menjawab tidak. Ya sudahlah. Tapi awas di sidang kau Juma, masa kau bilang Yesus bukan Isa? Tapi ya sudahlah, supaya kau selamat loh dari pernyataan tadi itu kan. Yang penting kan dalam perdebatan ini kau bisa menang argumen kan begitu. Sekalipun kau sudah membantah imanmu dengan mengatakan Yesus itu bukan Isa. Kan kayak gitu. Paham tidak? Kalau kau mengatakan Yesus Isa, ya berarti kan kaulah yang membawa nama Yesus itu kan nanti untuk mematahkan cangkul dan membunuh angsa pada akhir zaman nanti. Kan begitu. Tapi karena kau mengatakan Yesus bukan Isa, selamat kau. Dalam argumennya kau menang. Karena kau mengatakan Yesus itu bukan Isa, tapi awas kau disidang teman satu agamamu. Karena seluruh umat agamamu mengakui bahwa Yesus itu adalah Isa. Jadi inilah namanya kawan-kawan, maju kena, mundur kena. Begitu kau mengaku Yesus adalah Isa, kau kalah di dalam perdebatan ini. Ketika kau mengaku Yesus bukan Isa, kau belum kalah. Tapi kau akan disidang oleh orang-orang seagamamu gitu loh. Karena di dalam agamamu Isa itu kan Nabi ke-24 kan. Matikan dulu mic-mu, matikan dulu mic-mu. Kau untuk menyembunyikan ketakutanmu kau bikin Orang banyak yang datang memakai nama Yesus. Lah ini waktuku loh saudaraku. Ini waktuku, kenapa kau ketakutan? Makanya ku bilang kawan-kawan, sekalipun membahas Alkitab, Juma ini babak belur melawan anak Batak, baru membahas Alkitab loh. Belum dua arah loh. Kalau dua arah aku nggak mau ya, takut ditangkap polisi. Sekalipun membahas Alkitab, dia akan babak belur menghadapi anak Batak. Lihatlah kawan-kawan menyaksikan sendiri kan. Belum dua arah ya. Belum dua arah, masih satu arah saja udah babak belur. Itu saudaraku. Oke, baik. Teman-teman saksikan, lihat pandangannya ke saya ya. Oke, siap. Saya lihat, kita buktikan kelicikan Lembaga Bible Indonesia. Kita buktikan di sini. Ini kita masuk ke tema terjemahan. Terjemahan Ibrani Indonesia. Kita ketik ini Indonesia. Ini Ibrani. Kita tulis burung gagak. Bahasa Ibraninya. Tuh. Ibraninya apa teman? Deng 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 deng. Tuh. Arab. Ain. Kemudian ada res dan apa ini? Huruf apa terakhirnya?
Huruf apa terakhirnya? Hah? Huruf apa? Huruf apa? Ini orang Arab, orang Yahudi, kalau berbicara mengenai burung gagak, memang mereka menyebutkan Arab. Nih, ini Arab nih. Arab. Dia pakai ain. Nih, ain, sorry. Tuh. Arab. Tuh, ini bahasa Latinnya. Mudah-mudahan Anda bisa lihat Latinnya. Tuh. Ini apa? Arab. Tuh. Burung gagak, jadi bukan bangsa Arab yang dimaksud di situ. Cak Ayu, belajar lagi. Makanya setua ginta aku bilang lebih tua daripada bahasa Indonesia yang dibuat oleh LAI, lembaga yang telah menyesatkan terjemahan. Kenapa nggak diterjemahkan burung gagak? Karena ada Arab ingin dituduh di sana. Orang Arab ingin dituduh dibawa-bawa. Terus lucunya, Anda membawa Yeremia 23, Anda sudah baca. Diminumkan racun nabi-nabi yang dari Israel, Yerusalem, menyebar ke seluruh dunia. Ya itulah sampai ke Indonesia. Ke seluruh dunia dari Yerusalem. No, baca tuh, burung gagak tuh. Tuh. Sama seperti diurapi. Tidak diganti kemudian oleh orang-orang lembaga Bible, tidak diganti. Kalau dinobatkan ke Yesus, tidak diganti Kristusnya. Tapi kalau giliran yang diurapi itu adalah Saul, Harun, disebut orang yang diurapi. Tapi kalau Yesus, tetap aja Kristus ada. Itulah licik. Itu namanya licik. Burung gagak karena ada Arab di situ, Arab diterjemahkan Arab. Supaya orang menganggap Arab itu pesina. Mana ada Arab pesina? Siapa yang pesina di Arab? Justru yang dikatakan pesina itu orang dari barat. Laki sama laki semuanya diambat. Pengikut nabi palsu. Nah gitu. Jadi kembali ke tema, kembali ke tema. Waspadalah, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah Dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jawab pertanyaan saya dengan singkat. Siapa orang banyak yang mengakui dan mengajarkan Yesus itu adalah Khalik langit bumi? Islam atau Kristen? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu aja. Sekali lagi saya katakan, siapa orang banyak, Yesus menasehati Bani Israel. Akan datang, wahai Bani Israel, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Dia sang pencipta langit dan bumi itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengarkan pertanyaan saya. Siapa orang banyak yang mengajarkan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi yang nusul ke bumi? Mereka itulah yang menyesatkan banyak orang. Kamu harus jujur itu. Kamu harus jujur. Terkait Yesus dan Isa, sudah jelas-jelas orang Islam sedunia mengakui itu bukan Yesus. Isa itu bukan Yesus. Yesus itu adalah yang menggantikan Nabi Isa. Nabi Isa tidak disalib, penggantinya Anda sebutkan Yesus yang kalian sembah, itulah pengganti Nabi Isa. Kalau kami mengaku Yesus adalah Nabi Isa, berarti umat Islam bodoh, karena dia telah mengatakan bahwa Nabi Isa disalib. Nabi Isa tidak disalib, yang menggantikan Yesus. Yang disalib Yesus, Nabi Isa terangkat. Islam mana yang mengatakan? Islam mana yang mengatakan bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Yesus yang kalian sembah di gereja? Islam mana yang mengatakan itu? Justru yang kalian sembah bernama Yesus itulah pengganti Nabi Isa. Nabi Isa terangkat yang menggantikan Yesus. Jelas sekali kok. Jadi pertanyaan saya tolong jawab. Jawab pertanyaan saya. Siapa banyak orang yang datang memakai nama Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan, mereka menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya. Aku jawab dulu lah. Baik, aku langsung bukakan saja datanya ya kawan-kawan ya. Yang mengatakan Isa itu Yesus adalah bodoh, katanya urusan mulai itu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak
orang. Sekarang aku kasih pertanyaan satu lah. Artinya pertanyaan yang pertama tadi kan sudah dijawab bahwa menurut Juma Yesus itu bukan Isa. Berarti Donditan sesat, kira-kira kayak gitulah ya. Ulama-ulama yang lain ya maaflah, jangan aku mengucapkan. Sekarang saya bertanya sama kau Juma, apakah kau percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Percaya tidak kau bahwa Yesus adalah Kristus? Ini menyangkut keselamatanmu. Kenapa? Enggak, ya aku jawab selalu lah. Aku jawab. Cuma Jangan bisa bikin bertanya. efek ketawa itu. Matikan dulu mic-mu. Matikan dulu mic-mu. Pertanyaan saya jawab. Iya, aku akan jawab saudaraku. Matikan dulu mic-mu. Jangan kepanasan. Yang panas itu kau. Saya bertanya dari tadi, saya bertanya loh, nggak pernah ada kau jawab. Iya, kan ini yang kau tanyakan kan? Aku sering Nah, jawab. silakan. Saudaraku, ini tengok Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kan? Benar kan? Ini yang kau tanyakan kan? Sekali lagi, sebab banyak orang akan... Markus 13 nomor 6. Kalau Oke, ini jelas, baik. ini udah saya hafal mati tuh. Itu Paulus in the gang. Iya, jadi yang mana yang kau tanyakan saudaraku? Aduh. Markus 13 nomor 6. Oke, Markus 13 ayat 6 ya. Oke. Aku langsung buka lagi kamera saudaraku ya. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tidak ada itu orang Kristen yang mengaku Yesus, nggak ada. Gitu ya. Kalau ini menyangkut murid-murid Yesus kah atau orang Kristen, itu salah total. Karena di sini tidak ada orang Kristen yang mengaku Yesus. Akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang Kristen? Emang ada orang Kristen yang mengaku bahwa dia adalah Yesus? Nggak ada ya. Paham ya saudaraku ya? Itu tidak ada dan tidak benar itu. Jadi mohonlah supaya kita berdiskusi sehat. Jangan kita membelok-belokkan firman Tuhan yang sudah tertulis itu saudaraku. Yang sudah tertulis, tertulislah. Jangan kita tambahi yang tertulis, jangan kita kurangi yang tertulis. Gitu. Kalau Sekali lagi, sorry, aku bacakan kepada kawan-kawan ya. kalau Kristen itu artinya silakan. apa? Kalau Kristen itu Kristen itu artinya apa? pengikut Kristus, bukan mengaku Kristus. Pakai nama Kristus nggak di situ? Bawa nama Kristus Bukan, nggak? tidak mengaku sebagai Kristus. Coba ini. Iya, Coba ini kutunjukkan. memakai namaku. Kristen itu memakai Iya, nama tapi Yesus kan? akulah dia kan, dan berkata Iya. akulah dia. Siapa Dia orang siapa? Kristen? Siapa orang Kristen Dia yang siapa? mengaku bahwa dia adalah dia itu kan Yesus. Akan banyak Di orang situ yang- dikatakan, Oke. Anda jangan maknai seperti itu. Maknanya bukan begitu. Maknanya adalah akan datang banyak orang Ini saudaraku, memakai. ini Juma. Ini Akan kan datang banyak orang memakai iya, nanti namaku. di waktumu pakai. Buktikan bahwa Ya udah, Kristen nanti itu kau bukan memakai jelaskan nama ketika Yesus. sudah ada Silakan, silakan. waktumu. Kenapa di waktuku kau mau menjelaskan gitu loh? Padahal kita pakai timer loh saudaraku. Di waktumu nanti kau menjelaskan. Tadi kamu matikan timer, banyak kau menjelaskan, ada 3 menit. Kau memang licik kau ini. Aku tidak ada matikan timer karena kau tidak terima. Ini loh. baru, ini baru. Karena kau Baru tidak muncul, terima. udah kau ngomong. Kau licik Udah kau banget ngomong, di mana? silakan. Gitu Silakan ya. kau ngomong. Oke, siap. Gitu. Coba kutunjukkan ya, saudaraku ya. Karena tadi dirimu tidak terima gitu. Ini dia. Sebentar ya. Seperti terganggu jaringanku, Bang. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Ingat ya, memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Artinya akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Mana ada pernah orang Kristen mengaku bahwa dia adalah Yesus? Memakai nama Yesus, iya. Tapi berkata, akulah dia itu, akulah Yesus itu. Mana ada orang Kristen yang mengaku Yesus? Nggak ada itu, saudaraku. Satu-satunya menurut penelitianku setelah aku menyelidiki berbagai-bagai kitab suci, izin Pak Polisi, setelah aku menyelidiki berbagai-bagai kitab suci, ada satu nanti yang mengaku Yesus. Katanya dia datang untuk mematahkan apalah itu sama membonoi nanti pada akhir zaman itu. Itulah itu. Hanya dia yang mengaku bahwa dia adalah Yesus. Akulah Yesus pada akhir zaman itu datang. Katanya mematahkan apalah itu, lupa saya lah. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi orang Kristen tidak pernah, saudaraku, mengaku Yesus. Tidak ada itu. Membawa nama Yesus, iya. Karena Yesus berkata. Kenapa kita membawa nama Yesus? Sebentar. Tunjukkan datanya kawan-kawan ya. Ini dia ya. Dan kamu tidak melihat aku lagi dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang pada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Dan aku pergi kepada Bapa, maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja dan kita tidak tahu apa maksudnya? Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan bersuka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadaku. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerimanya supaya dipenuhilah sukacitamu. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tetapi saatnya dan lain-lain. Artinya saudaraku, kita belajar Alkitab bukan 1 tahun 2 tahun saudaraku. Bahwa kita memakai nama Yesus itu atas perintah Tuhan Yesus gitu. Itu. Silakan Juma. Oke, baik. Jadi sudah sangat jelas. Kamu sudah mengakui memakai nama Yesus kan? Ya. Ya udah. Memakai nama Yesus bukan mengaku Yesus kan? Iya, memang di situ tidak mengaku tapi memakai nama. Kata memakai di situ juga itu tidak ada. Tidak ada kata memakai. Maksudnya tidak ada memakai. Dia tidak mengatakan bahwa memakai namaku di situ. Dia hanya mengatakan begini. Ya, coba. Akan datang putar banyak orang kameranya, dengan... biar kau aja yang baca saudaraku. Putar kameranya, tunjukkan. Putar kameranya, tunjukkan silakan. Oke. Lagi-lagi Lembaga Bible Indonesia nih yang punya kerjaan. Nih, lihat nih. Tunjukkan ya. Ini dikatakan akan datang banyak orang dengan memakai. Kata memakai ini tidak ada sebenarnya dalam bahasa aslinya. Dia hanya mengatakan begini, akan datang banyak orang dengan namaku. Dengan namaku. Nih kita buktikan di sini. Ini ya teman-teman. Ini kata memakai. Ada nggak orang yang memakai namaku? Kita klik ini angka 3686. Lihat sini bang. Nih kita klik. Ada nggak? Onoma. Onoma ini nama. Mana kata memakai di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kata memakai. Jadi itu ada penambahan saja. Ini onoma ini. Penambahan. Jadi terjemahan yang sesungguhnya adalah
akan datang banyak orang dengan namaku. Dengan namaku. Berarti kalian datang dengan nama Yesus kan? Dalam nama Yesus itu kerjaan kalian kan? Nah, itulah yang dimaksud. Akan datang banyak orang dengan namaku. Kristen datang dengan nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu fakta. Dia akan menyesatkan banyak orang. Akan datang banyak orang dengan namaku dan berkata, akulah dia. Di situ maksudnya aku Yesus ini adalah dia Tuhan itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau Anda mengatakan itu adalah Nabi Isa itu cuma satu orang. Satu orang Nabi Isa saja yang akan turun ke bumi untuk meluruskan ajaran yang dibengkokkan. Akan datang Nabi Isa seorang, sedangkan yang dimaksud di situ banyak orang. Banyak orang yang siapa lagi? Yang pakai nama Yesus itu ya Kristen. Akan datang banyak orang dengan namaku dan berkata akulah dia. Mereka menyesatkan, mereka bukan satu orang, mereka menyesatkan banyak orang. Dari tadi saya katakan satu-satunya kelompok di luar Yahudi murid Yesus yang memakai nama Yesus keluar menyebar kemana-mana hanya Kristen. Nah, entry pointnya adalah menyesatkan banyak orang. Jadi mau kemana lagi perginya? Anda sudah mengakui, Anda memakai namanya, dan Anda memakai gelarnya. Kristen itu memakai gelar Yesus. Kalian menobatkan diri kalian dengan gelar Yesus. Kristen, pengikut Kristus. Kalian pakai gelarnya. Berarti banyak orang yang menyesatkan itu ya kalian. Bukan siapa-siapa, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan yang lain. Kalian, pengikut Kristus. Kalianlah itu yang menggunakan nama Yesus untuk menyebarkan agama kalian. Wajar kalau kami apologet Islam Indonesia hadir. Kalau yang datang dengan nama Yesus itu Kristen, nubuatannya jelas. Akan datang banyak orang dengan namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengan cara apa kalian menyesatkan? Kalian mengajarkan Yesus itulah dia sang Tuhan. Itulah yang kalian pakai. Kalian mengajak orang-orang memperkaos, memplesetkan ajaran Yesus. Di mana Yesus datang kepada kaumnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Harusnya kalau kalian mau mengajarkan tentang Yesus, ajarkan kepada dunia. Yesus itu rasul. Jangan Anda ajarkan Yesus itu Tuhan. Dia sang Khalik yang turun mengambil daging. Jangan. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan aku adalah firman yang turun ke bumi mengambil rupa daging. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kalian yang mengajarkan itu melalui himne Plato yang kalian gunakan dan mengatakan itu firman Tuhan. Padahal Yesus sendiri nggak pernah mengatakan. Jadi jelas kita ada pada kesimpulan Markus 13 nomor 6 itu digenapi oleh Kristen in the gang. Banyak orang dengan nama Yesus, tak lain dan tak bukan itu adalah kalian Kristen. Oke, bukan umat yang lain. Maka yang harus kami halangi adalah gerakan kristenisasi. Makanya kami hadir supaya tidak banyak orang yang disesatkan dengan nama Yesus itu. Nama Yesus ini dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta, itu real. Demikian bos, silakan. Saya kira cukup. Udah sampai pada kesimpulan. Anda sudah mengakui kalian memakai nama Yesus. Kalian banyak pengikut. Kalian mengajarkan banyak orang dalam nama Yesus. Udah cukup kayaknya. Artinya gini. Kenapa? Maksudmu sudah selesai debat kita ini. Kalau mau selesai aku dulu dong sekali lagi. Baru nanti closing kita sekali-sekali gitu loh. Oke, karena aku kan silakan. Oke, baik. Silakan. Oke lah, kalau Bang Juma mau mengakhiri debat ini, terima kasih ya. Artinya orang-orang Kristen sudah menonton kan bagaimana kualitas Bang Juma itu sangat pintar ya. Ketika tidak bisa membantah, Bang Juma mengatakan Alkitabmu itu yang salah. Ketika ayat Alkitab itu mendukung argumen Bang Juma, ini kitabmu yang menuliskan.
Ini di kitabmu, kata Bang Juma. Ketika ayat Alkitab itu tidak sesuai dengan keinginan Bang Juma, oh itu Alkitabmu salah. Kayak mana kita Kristen? Kita suruhlah dulu si Juma ini menerjemahkan Alkitab kita. Biar jangan ada alasannya lagi kalau berdebat. Kayak mana kita kirim dulu si Juma ini ke Lembaga Alkitab Indonesia. Biar dia aja lah dulu menerjemahkan kitab suci kita. Cocok kalian rasa? Ketika ayat Alkitab mendukung argumentasimu Juma, ini kitabmu yang menuliskan. Ketika ayat Alkitab menyudutkan imanmu, oh itu kitabmu salah terjemah, salah tulis. Udah gini aja, kau aja lah dulu menulis kitab suci kami kau. Setelah selesai kau tulis kitab suci kami, kasih sama aku biar berdebat lagi kita. Gitu ya? Ya itu yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia. Aku bisa apa? Manuskrip kitab suci Perjanjian Lama disimpan di Museum Israel. Perjanjian Baru disimpan di Museum Vatikan. Orang-orang Indonesia kan hanya datang untuk menyalin saja menerjemahkan. Kau tidak terima demo LAI, kelilingi LAI. Maka Lembaga Alkitab Indonesia akan mengatakan, sorry Juma ya, kalian jangan demo ke sini, kalian demo ke Vatikan. Karena kami cuma menyalin saja. Lalu kalian bayarlah ongkos pesawat, pergi kalian ke Vatikan. Oh, Paus yang terhormat, ganti itu. Jangan bikin di situ seorang Arab di padang gurun, jangan. Jadi keluar-keluar anak bata. Datang Paus di Vatikan. Izin saudara-saudara kami, para pendemo, kami hanya menerjemahkan saja yang dikanon oleh orang Yahudi. Silakan Anda demo ke Israel. Lalu kalian bayar lagi ongkos pesawat, pergi kalian ke Israel. Oh, Benjamin Netanyahu, hapus itu seorang Arab di padang gurun, jadi keluar-keluar anak bata di Indonesia. Demo kalian, maka akan datang Benjamin Netanyahu. Apa kau bilang? Kitab suci kau suruh diganti? Terus di headshotlah kepalamu itu satu-satu. Artinya adalah apa yang sudah tertulis di kitab suci, ya sudah itulah. Ngapain kau bilang kitab suciku salah? Kalau kitab sucimu dibilang salah, nanti kau lapor polisi. Kita saling menghormati saja. Ngapain kau bilang kitab suciku salah? Paham ya? Ada toleransi, ada batas-batas toleransi itu. Boleh kita berdebat, tapi tidak boleh mengatakan kitab suci orang lain itu salah. Nggak boleh. Paham ya? Jadi ada yang kau gunakan itu kan stromen argumen. Dan orang-orang berpendidikan akan menertawakanmu. Orang berdebat tentang undang-undang, lah undang-undang kau salahkan. Carilah argumenmu yang mendukung undang-undang ini. Yang kita bahas sekarang jadi bahan kita kan undang-undang. Dua orang berdebat tentang undang-undang. Ya cari argumen terbaikmu berdasarkan undang-undang ini. Bukan malah kau bilang, oh ini undang-undangnya yang salah. Demikian juga dengan kitab suci. Carilah argumenmu yang membenarkan argumenmu itu dari kitab suci itu. Bukan malah kau bilang kitab suci itu salah. Orang yang berpendidikan menertawakan cara berdebatmu cuma. Makanya aku bilang, kau aja dulu membuat kitab suci kami. Ya aku ikhlas aku. Si Juma dulu membuat kitab suci kita, biar dia terjemahkan sendiri. Biar dia pergi ke Vatikan ambil aslinya, biar Juma pergi ke Israel ambil aslinya, lalu terjemahkan sendiri, kasih sama aku. Nanti kalau udah kau kasih sama aku, kalau berdebat lagi kita, jangan lagi kau bilang itu salah ya. Jangan kau bilang itu salah. Di situ tertulis Arab, kau bilang burung hantu. Yang tertulis di situ seorang Arab di padang gurun. Kok jauh kali ke burung hantu? Kan aneh. Bagiku aneh deh. Tertulis itu seorang Arab di padang gurun. Ngapain kau lari ke burung hantu? Burung apa tadi kawan-kawan? Bukan burung hantu. Burung apa tadi? Lupa saya lah. Artinya melenceng entah apa yang kau ucapkan seperti itu. Oke, silakan ya? Anda closing. Oke. Tadi kan saya pembuka, closing lagi. Saya pembuka tadi. Salah itu. Saya tadi yang membuka. Bukannya saya. Bukan, aku yang membuka tadi. Saya Teman-teman yang tadi
pertama bernarasi saya atau dia? Saya lupa. Tapi yang Aku yang pasti duluan tadi, aku duluan bernarasi tadi, aku duluan. Aku yang duluan tadi, aku yang membuka tadi. enggak salah itu. Saya tadi membawa Al-Quran, ayat suci Coba Quran. cek rekamannya deh. Coba cek rekamannya. Ceklah rekamannya. narasi- Aku yang duluan tadi. Ada rekamannya itu. Aku yang duluan. Tadi. Narasimu kemudian pembukamu, prologmu itu justru membahas Quran. Saya Aku bahas nggak pernah Quran bahas dulu. Quran, saudaraku. Nggak pernah aku bahas Quran. Setelah saudara. saya baca Quran, setelah saya bahas Quran, pertama saya dulu, kau serahkan ke saya dulu. Habis itu kamu bukan yang prolog, malah kamu membahas apa yang saya bahas. Aku nggak pernah bahas Quran, saudaraku. Nggak pernah aku bahas Al-Quran. Nggak pernah. Saya yang duluan tadi, bukan Anda, saya. Aku tadi yang duluan, saudaraku. Aku tadi yang duluan. Ada rekamannya. Ya udah. itu. Iya jelas, saya tadi masuk, habis itu kau suruh saya. Ya Makanya sudah, saya ya sudah. ambil Jadi, alih, oke. ya sudah. Jadi maunya kayak mana sekarang? Maunya kayak mana? Kamu closing lah sekarang. Oke, baik. Itu ya kawan-kawannya. Ya, aku closing saja ya. Aku closing saja. Saudara-saudara seiman dimanapun berada. Yang kulakukan ini adalah memberitakan tentang kebenaran. Bahwa banyak orang-orang Kristen yang awam aku lihat diolok-olok oleh akun Juma ini. Itu juga aku suarakan sejak dulu. Sudah sejak dulu itu kusuarakan. Kalau teman-teman Kristen masih awam, tidak usah pala. Sebentar ya. Sabar dulu. Kemana dia? Halo? 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 Hei. Iya. Apalah ini teman-teman? Apa ini namanya ini teman-teman? Iya. Memalukan. Inilah yang dikatakan memalukan orang-orang Kristen. Belum ada ilmu, dia nantang orang yang pakar. Gak ada ilmunya, dia nantang kita. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Kemenangan ada pada kita umat Islam, Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita membahas terkait tema ini, tadi dia sudah iakan. Dia mengiyakan bahwasanya memang mereka yang memakai nama Yesus. Kalau dalam bahasa Yunani-nya kan tidak ada kata memakai di situ. Itu langsung onomo. Onomomuo itu artinya nama bapakku atau namaku atau nama yang disandingkan denganku atau namaku sendiri. Itu dalam bahasa Yunani. Jadi di situ dikatakan bahwa akan datang banyak orang dengan namaku, bukan memakai namaku, dengan namaku, dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nabi Isa dituduh, sedangkan yang tentang banyak orang. Kedua apa lagi? Tentang nabi palsu. Nabi palsu saya sudah katakan dalam bahasa Ibrani, kitab mereka itu kan Ibrani, kitab yang digunakan itu kan Ibrani, tekan ya, Ibrani. Tetapi ketika dikatakan Ibrani, mereka tidak mengatakan, mereka tidak tidak mau jujur menerjemahkan dengan terjemahan yang sesungguhnya. Tidak jujur menggunakan terjemahan yang seharusnya. Harusnya ketika ada kata Arab, bukan alif, tetapi ayin. Bukan alif tapi ayin. Berarti tidak merujuk kepada Arab. Karena kalau Arab itu dia pakai alif, bukan ain. Nah, sementara bahasa Ibrani-nya itu adalah Arab. Arab itu artinya ya burung gagak. Sedangkan kalau dikatakan
orang Arab terjemahannya berarti di situ harus ada kata Adam. Adam Araf. Baru diterjemahkan manusia Arab. Tapi faktanya tidak begitu. Yang ada di situ cuma Araf, Ayin, kemudian ada huruf Nun, kemudian ada huruf Ain, kemudian ada huruf Res, kemudian ada huruf Baf atau V. Jelas itu. Jadi dia harusnya menerjemahkan kata itu jangan dipakai Arab, tapi diterjemahkan juga dong. Masa kemudian yang lain diterjemahkan, giliran Arab dia tidak terjemahkan? Berarti nggak jujur kan? Harusnya diterjemahkan juga. Arabnya itu diterjemahkan. Jangan cuman yang lainnya diterjemahkan. Nah, inilah kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Lalu dituduhkan ke saya. Saya disuruh lagi ke Yerusalem, sementara yang melakukan kesalahan yang di sini. Sudah ada kok, ada si Aldo, ada pendeta Yulistio. Kenapa nggak pakai kitabnya dia yang tidak menggunakan lembaga Bible? Kan sudah ada. Kenapa harus capek-capek lagi mengatakan saya ke sono, harus ke sana? Lagian juga orang-orang Yahudi tidak mengakui kitab mereka yang ada di Indonesia ini kok. Jelas itu. Kemudian dia berbicara lagi tentang yang ketiga, itu berkaitan dengan nabi palsu tadi yang di Yeremia lagi. Kita lihat nabi palsu itu data nomor 23, bab 23 nomor 15 di data Yeremia 23. Kan nabi-nabi dari Yerusalem yang dimaksud. Yesus yang mereka sembah itu dari Yerusalem. Jelas itu. Yohanes 19:30. Diracun kan? Makan racun kan di situ, minum racun, mati. Belum lagi kalau kita masuk di dalam Ulangan 13 nomor 5. Di situ juga dikatakan begini. Nabi atau pemimpi haruslah dihukum mati. Nabi atau pemimpi yang mengajarkan engkau menyembah ilah selain daripada aku haruslah mati, haruslah dihukum mati. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika dikatakan nabi atau nabi atau pemimpi palsu itu harus dihukum mati, siapa yang dihukum mati? Nabi kita dihukum mati? Atau yang mereka sembah yang dihukum mati? Yang dihukum mati apakah Nabi Muhammad ataukah Paulus yang dihukum mati? Dalilnya di Ulangan 13. Jika ada di tengahmu pemimpi atau nabi yang mengajak engkau untuk menyembah kepada ilah lain, baik itu bapakmu, ibumu, anakmu, saudara perempuan, maka bunuhlah dia, karena dia telah mencemarkan kekudusan namaku. Nah, data nomor 5-nya dikatakan, maka nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati. Sekarang permasalahannya terus dihukum mati. Yang dipancung lehernya, yang ditebas lehernya itu siapa? Nabi Muhammad? Oh, enggak dong. Jadi itu nyata teman-teman sekalian. Sudah jelas bagi kita bahwa apa yang diterangkan oleh kitabnya sendiri itu menjelaskan isinya sendiri. Nah, tuduhannya lagi mengolok-olok orang-orang Kristen awam. Lah, selama saya berdialog, yang saya tekankan adalah pemahaman mereka terhadap isi Bible. Saya tidak pernah mengolok mereka karena mereka kemudian tidak mengolok saya. Saya hanya mengatakan hal yang benar berdasarkan dengan apa yang tertulis di Bible mereka. Saya nggak pernah memplesetkan. Justru saya yang meluruskan isi Bible mereka yang mereka salah artikan, salah tafsirkan. Itu fakta, itu real. Contohnya tadi, Yeremia 3 nomor 2. Iya kan? Itu fakta. Kemudian saya tunjukkan lagi data yang ada di dalam kitab mereka, Markus 13 nomor 6. Di situ tidak ada kata memakai. Habis itu dia putus asa, dia curhat. Dia putus asa, dia curhat, disalah-salahkannya saya. Saya disuruh ke Yerusalem sana, ketemu dengan presidennya sana. Kan aneh. Dia yang tabrakan dengan Bible-nya, aku pula disuruh bikin Bible lagi untuk mereka. Sudah ada Aldo, sudah ada pendeta, siapa itu namanya? Sulistio. Ya kenapa enggak?
Kenapa kau suruh saya yang buat? Saya kan hanya menilai apa yang ada di dalam kitabmu. Kemudian untuk membuktikan sesuatu yang palsu itu kan barang palsu itu yang harus kita teliti kan? Masa ada yang palsu? Ini palsu, tapi yang lain diperiksa, diteliti, ya tidak dong? Yang palsu itulah yang akan menjelaskan dirinya palsu setelah diteliti. Kenapa pula saya yang disuruh menjelaskan, menguraikan, membuat kitab baru? Nah itu kitabmu, derita lu. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, dia sudah mengakui. Dia sudah mengakui bahwa mereka lah yang memakai nama Yesus. Oke, dan menyesatkan banyak orang. Tamat riwayatnya. Kasihan dia tuh. Dinda Kores mungkin mau naik. Ada yang ingin disampaikan Dinda? Silakan. Bang Handi, sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapkan terima kasih banyak terhadap ilmunya anak-anak saya di API. Ada Dinda Kores, ada Bang Handi, ada siapa, Krismoto. Mereka luar biasa. Saya sempatkan diri membaca narasi-narasi literasi yang mereka suguhkan terkait itu. Alhamdulillah data yang dia serahkan itu semuanya valid. Thank you, syukran. Kalian luar biasa. Halo Bang Andi. Halo Yoni. Banyak orang memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Iya. Gimana? Murai umpa ko turun dito agama mulai. Emang kau mau agama tuh tema. Ay, masuk orang generasi. Sulim ko kan de bobo isulapekan pale. Aki susito. Makan dia apa itu? Sahabat ke boneko. Ah, Sahabat talu. tumbe. Tema ku beragama sahabat talu tuh boneko. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Tadinya agamamu apa? Katolik Protestan. Tadinya aku Katolik. Terus kenapa sekarang kau akui 3 suamimu? Betul-betul orang ini. Karena mereka datang bersamaan banget dan aku suka ke semuanya. Set. Weh. Ketiganya. Dan ketiganya adalah satu. Weh. Teman-teman. Mendasa kamu. 3 kemudian Tidak, mereka sayang saya kok, mereka tidak bukan nafsu. 3 penjolok. Bahaya. 1 buah 3 penjoloknya. Aduh keren kali kau bah. Angkat tangan saya. Oh pura mau kurus semangat. Hancur Tapi sudah mereka ini. mau kok. Ganti-gantian mereka. Iya. Digilir. Iya 1 minggu 3 kali. Diikuti Oh teman-teman. Salome berarti Salome. Iya Ah, sama. teman asa. 3 rame-rame. Oh mama Jadi pernah semuanya langsung sekaligus 4 kalian? Aish. Tidak, belum juga bertemu. Oh, Ya, kusanga aku pura mode moremo kusanga aku mentah. Oh di Dan saya kana. suka 3-3-nya, bagaimana kok dong? Oh Mau diputus kalau kodo. disuka semua. Oh mama manra senanaga. Nah, ganteng semua. Oh kodong Di- Begitu mi paling kudoakan supaya semuanya bisa sekaligus kawin empat-empatnya. Le. Amin. Manrase. Jadi barusan ini ada laki-laki mau perempuan mau poliandri. Siapa suruh mereka datang sama-sama toh? Resikonya. Jadi nanti kawinnya di gereja Katolik atau di mana? Wah, enggak. Mungkin di Thailand yang sah. Wih, 1 perempuan 3 laki-laki. Wah nikahnya di Thailand. Wah, mantap kali bah. Oke lah kalau begitu. Nggak boleh mengejek. Iya, Kita Bang nggak Hadi. pernah tahu contoh pada saya ini. Oke lanjut Kita Bang tidak Hadi. pernah tahu. Iya terus. Sudah nih kau Yomi, jangan kau banyak bicara begitu. Ada aja kau. Rokok. Makan deko. Calon ke 1 ya. Kodong. Kau begitu sekali kakak bicara. Mana ada orang begitu?
Lebih baik kau kembali ke agama yang benar daripada kau salah Tidak ada urusan. agama yang betul-betul kita tahu bahwa betul-betul itu agama atau bukan. Kau datang nanti di milad ketiga, nanti saya doktrin kau. Jangan ada Mi. Sudah ada Mi yang punya jadi 3 lagi. Nanti saya ajari kau supaya akalmu berfungsi. Akal tidak berfungsi kalau sudah kena cinta, Kak. Mm-mm.